Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya, makasih Kak Monica. Ya, Jadi, uh, ini temanya di mana kita belajar untuk kita menjadi hidup baru ya. Setiap tahun kita pasti menutup tahun dan juga membuka tahun, teman-teman. Artinya kita semua mendapatkan waktu dan kesempatan yang sama untuk menutup buku lama kita dan membuka lembaran baru kita. Jadi pertanyaannya kepada kita semua di sini, apakah kita sudah benar-benar menutup buku yang lama dan sudah sedang menulis lembaran baru kita hari ini? Nah, di sini kita belajar sama-sama untuk bagaimana kita mengenal diri kita sebagai pengikut atau mungkin penggemar Yesus Kristus ya. Kita semua orang Kristen biasanya dikenal sebagai Kristian atau orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Tapi pada kenyataannya kita lihat bahwa tidak semua orang Kristen, mereka benar-benar membuktikan bahwa hidup mereka adalah orang-orang yang menjadi pengikut Kristus ya. Sampai akhirnya kita tahu bahwa seorang yang terkenal bernama Mahatma Gandhi, dia akhirnya menyadari bahwa dia suka orang Kristen, tetapi dia tidak suka perbuatan mereka. Ya, jadi ini menjadi pengingat kembali ya dalam hidup kita. Apakah kita ini sudah benar-benar menjadi pengikutnya Yesus Kristus? Kalau bicara soal penggemar, saya salah satu orang yang dulu masih kecil, saya itu menjadi penggemarnya Agnes Monica. Karena waktu itu masih kecil, tapi saya nonton acaranya Agnes Monica, Lalala Trilili, ya, kalau ada yang tahu, di zamannya kami, tahun 90-an. Jadi Agnes Monica itu pintar bawa acara, suaranya juga bagus ya. Saya juga suka lagu-lagunya dan bahkan suka dance-nya masih kecil, tapi uh, itu kalau untuk anak remaja pasti mereka termotivasi ya. Terus pintar bahasa Inggris ya. Saya lihat masih kecil kok bisa pintar bahasa Inggris. Akhirnya waktu itu saya waktu di kelas SMP, tapi saya tuh suka pelajaran bahasa Inggris ya. Jadi akhirnya sampai saya tuh suka berbicara, berani berbicara dengan orang asing kalau mereka tuh datang ke pulaunya kita. Nah, tetapi untuk menjadi seorang penggemar itu berbeda dengan yang namanya pengikut ya. Kalau untuk sekarang ya mungkin saya sebagai penggemarnya dahulu, tapi sekarang apakah benar-benar saya itu menjadi pengikutnya Agnes Monica? Saya rasa tidak. Karena buktinya dari gaya hidup saya tidak mengikuti gaya hidupnya ya. Ya mungkin saya hanya suka belajar bahasa Inggris, tapi dalam prakteknya tidak semaksimal gitu, tidak sekonsisten saya itu mengikut perjalanan karirnya Agnes Monica gitu. Bahkan kalau orang yang menjadi pengikut itu biasanya sih orang yang mereka pasti berusaha untuk mengikuti gaya hidupnya, pakaiannya apa mereka pasti beli gitu kan. Terus bahkan sampai sekarang konser-konsernya pasti mereka tuh berani rela-relain untuk beli tiket untuk pergi ke konser gitu. Bahkan kemarin saya lihat Agnes Monica lagi pergi ke Australia. Nah, itu pasti ada tuh orang-orang yang buruan ke sana ya, beli tiket untuk pergi ke sana ya. Itu yang disebut sebagai pengikut ya. Artinya mereka tuh rela berkorban ya. Rela berkorban untuk bisa mengikuti orang yang menjadi idolanya mereka. Nah, kita orang Kristen tentu kita orang-orang yang dikatakan sebagai pengikut Kristus, tetapi untuk membedakan antara pengikut dengan penggemar itu biasanya dilihat dari hidupnya kita ya. Kalau penggemar itu tidak ada yang berubah. Contohnya tadi saya contohkan di mana ya saya suka Agnes Monica tapi tidak ada yang berubah dari hidup saya. Artinya tidak ada yang hampir sama dengan Agnes Monica gitu. Ya mungkin dalam karir, suara dan lain-lain tidak hampir sama dengan Agnes. Tapi kalau
Sedangkan mungkin saya juga memang kurang berusaha ya. Jadi tidak ada usaha. Seorang penggemar itu tidak ada yang berubah dari dirinya, tidak ada usaha dalam dirinya, bahkan tidak ada pengorbanan. Ya. Berbeda dengan orang yang menjadi pengikut. Ya. Kalau pengikut itu pasti ada yang mengubah dirinya. Ketika melihat orang yang menjadi idolanya itu akan mengubah. Ada yang berubah dari dirinya. Ya. Saya lihat ini salah satu contoh dari adik saya. Dia juga suka Agnes Monica dan akhirnya betul dia tuh belajar sungguh-sungguh sampai akhirnya dia bisa apa ya kayak praktek praktek bahasa Inggrisnya Agnes Monica jadi kayak seperti British banget bicaranya gitu. Ya dan finally betul ya dia tuh sekarang mantap bahasa Inggrisnya dibanding dari aku. Padahal aku tuh kakak belajar dengan bahasa Inggris, tapi lebih mantap adik aku gitu. Itu karena apa? Karena ada motivasi yang mendorong dia untuk mengubah dia, belajar gitu ya. Terus ada effort ya, ada usaha dari dia gitu. Jadi dia berjuang, pasti dia berjuang lebih lebih gigih dari aku yang hanya jadi penggemar tapi tidak berusaha untuk mengikuti gitu. Jadi untuk menjadi pengikut perbedaannya di situ ada yang mengubah kita, ada yang ada yang kita usahain ya, pasti ada usahanya dan juga ada pengorbanannya ya. Otomatis pengorbanannya ya kayak tadi kalau dia suka ya dia belajar waktunya banyak dihabiskan untuk belajar gitu, ikut gayanya Agnes gitu. Ada uang yang dikeluarkan untuk mengikuti tren-tren yang Agnes keluarkan gitu pakaiannya dan lain-lain atau mungkin dia juga kayak sekarang seharusnya kita tuh masih ngumpul di tahun baru tapi udah langsung aja berangkat ke Australia mungkin karena itu ya mau meet up Agnes Monica ya kayak gitu jadi teman-teman ini perbedaan antara penggemar dengan pengikut kalau kita menjadi orang-orang yang mengikut menjadi pengikut Kristus seharusnya ada yang berubah dari diri kita ya yang dulunya mungkin kita suka marah-marah, ya cepat emosi, cepat terpancing gitu. Sekarang tuh mungkin kita lebih sabar ya. Kita ada perubahan dalam diri kita. Atau mungkin dulu kita orang yang agak pelit ya, kurang suka berkorban, ya menolong orang lain, tapi mungkin sekarang kita lebih lebih bisa rela gitu, lebih rela mengorbankan, mengeluarkan, memberikan sesuatu kepada orang yang mungkin Tuhan taruh di hati kita, kepekaan gitu. Yang dulu kurang peka, sekarang jadi peka gitu. Jadi ada yang berubah dari diri kita. Terus kita juga setelah mengikuti semua ya firman Tuhan atau renungan truth yang kita baca setiap hari, pasti ada usaha dari diri kita untuk belajar ya, menyelaraskan perasaan kita, pikiran kita ya, perkataan kita, perbuatan kita. Apakah kita itu sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau atau tidak. Nah, kalau belum pasti kita ada berusaha untuk apa ya? Berusaha untuk menyenangkan Tuhan gitu lewat perkataan kita. Yang tadinya kita tidak bisa rem ya, tidak bisa mengekang lidah kita kalau kita berbicara. Sekarang itu kita ada berusaha untuk mengekang gitu. Tidak langsung seperti dulu kata-kata kita tuh mungkin sedikit tajam gitu ya, sedikit pahit atau mungkin kata-kata kita mungkin sangat sangat tajam untuk orang lain rasakan gitu ya. Ya sekarang mungkin kita berusaha untuk lebih lebih lembut lagi, ya kan. Jadi ada usaha dari diri kita kalau kita memang adalah pengikut Kristus. Ya, berusaha untuk hidup dalam kasih. Ya, mungkin tidak gampang, apalagi kalau di lingkungan kita itu ada orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang suka menjelekkan kita di tempat kerja kita atau mungkin di lingkungan kita berada. Ya, otomatis itu agak sedikit susah untuk melakukan kasih kepada mereka, ya kan? Tapi ketika kita mengikut Tuhan, pasti ada usaha dari diri kita untuk, ya samakanlah ya. Jadi kalau kita berbagi dengan orang yang baik kepada kita itu hal biasa kan. Tapi kalau kita berbagi dengan orang yang memang dasarnya kita tahu bahwa mereka tuh suka menjelekan kita, suka ngomong kita di belakang, suka yang pernah menyakiti kita, pasti kita akan ada usaha untuk menyamakan mereka tuh dengan orang-orang yang berbuat baik kepada kita gitu. Nah, ini pasti sulit, tapi saya percaya kalau kita sudah
dekat dengan Tuhan ya, kita tuh sudah berusaha untuk ya Tuhan, hanya yang penting maunya Tuhan aja yang aku mau lakukan gitu. Itu pasti kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik ya, supaya Tuhan tuh senang lihat hidup kita gitu. Nah, itu tentu ada pengorbanan dari diri kita. Kita mulai menurunkan ego kita ya, korbankan. Aduh Tuhan, susah, sulit gitu. Tapi itulah yang kita korbankan untuk Tuhan gitu. Kita korbankan kedagingan kita ya, tidak disenangkan, tidak dipuaskan, supaya Tuhan tuh yang disenangkan, Tuhan tuh yang dipuaskan. Uh, ini ini sedang saya alami ya, khususnya dari tahun lalu sampai tahun ini, di mana saya tuh punya keinginan yang besar dalam diri saya, tapi saya tahu bahwa ya mungkin yang saya inginkan itu belum sesuai dengan yang Tuhan mau. Kadang-kadang kalau saya ingat-ingat, saya, aduh ini benar tidak yang saya sedang mau ini, Tuhan mau atau tidak ya. Jadi semuanya saya pernah sharing bahwa saya sudah single parent dan saya punya kerinduan untuk menikah lagi ya, karena untuk hidup sendiri itu tidak gampang ya teman-teman. Apalagi punya seorang anak. Jadi saya selalu bergumul dalam diri saya bahwa saya masih butuh seorang teman gitu. Dan saya bertanya kepada pendeta, kepada orang-orang yang hamba-hamba Tuhan yang lebih senior, ada juga pendeta-pendeta GSKI ya, untuk menanyakan pendapat mereka di mana kalau menikah lagi salah atau tidak gitu. Ya, ada banyak pendapat, tapi dalam diri saya itu selalu bergejolak ya. Saya itu selalu apakah ini betul tidak, kalau saya lakukan ini Tuhan mau tidak gitu. Sehingga akhirnya sampai sekarang saya masih tetap bergumul untuk hal itu ya. Saya butuh waktu yang Tuhan berikan kepada saya, waktu yang tepat, di mana kalau memang Tuhan izinkan pasti saya akan menikah, tapi kalau Tuhan tidak izinkan ya terserah Tuhan, saya bilang gitu ya. Dan waktu kita lihat kalau dari ceritanya di mana dalam Alkitab, kalau kita lihat Petrus ya, Petrus itu ketika mengikut Tuhan, dia sangat bangga ya, karena dia menjadi murid yang dimana ketika Tuhan Yesus kemana-mana selalu ajak dia ya. Jadi mungkin ketika kita menjadi pengikut Tuhan itu kita senang, kita bangga bahwa kita tuh adalah orang-orang yang mengikut Tuhan. Tapi perlu kita sadari ya, perlu kita sadari bahwa posisi kita ketika kita mengikut Tuhan itu harus mengalami yang namanya ujian ya. Tadi firman Tuhan yang kita baca di dalam Yesaya 43 ayat 18-19 itu, di situ dikatakan bahwa aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya, jadi Tuhan itu ingin membuat sesuatu yang baru dalam diri kita. Tetapi mungkin jalannya itu lewat apa? Lewat padang gurun. Jadi kita harus melewati yang namanya sebuah proses ya. Ya mungkin itu sangat sulit untuk kita lewati, entah proses apa itu yang sedang kita alami saat ini, sehingga membuat kita tuh sedang diuji. Ya, kita diuji supaya apakah benar-benar kita ini sekarang adalah pengikut Kristus ya. Seperti Petrus, dia dengan bangganya ketika mereka dalam perjamuan ya terakhir bersama Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus bilang, akan ada orang yang menyangkal aku. Lalu dia bilang gini, biarpun mereka semua tergoncang imannya, dibilang. Katanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya dalam Matius 26 ayat 33. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Katanya gitu. Dengan bangganya tuh Petrus bilang begitu. Jadi walaupun semuanya tergoncang imannya, aku tidak, sekali-kali aku tidak. Ya. Karena apa? Karena dia selalu bersama dengan Yesus, ya. Dia selalu mengikut Tuhan, yang di waktu itu tuh Tuhan Yesus adalah orang yang terpopuler pada waktu itu ya. Bisa membuat mujizat dan lain-lain ya. Menyembuhkan orang buta, orang sakit, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan. Jadi selama hidupnya bersama Tuhan Yesus,
ketika mengalami ujian itu baru ketahuan ternyata Petrus tuh hanya mengikut Tuhan sebagai penggemar berat gitu ya. Kelihatannya seperti itu. Karena apa? Karena ketika mengalami goncangan, apa yang Petrus alami? Langsung menyangkal. Dia langsung menyangkal secepat itu. Secepat itu menyangkal. Ya mungkin itulah, Tuhan tuh lebih tahu hati kita ya. Kita mungkin merasa kita sudah mengikut Tuhan, menjadi pengikut Tuhan ya. Kita merasa mungkin kita sudah melakukan yang Tuhan mau, tapi yang tahu hati kita itu hanya Tuhan. Kita mungkin bisa menutupinya di luar ya. Teman-teman, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita mungkin melihat kita rajin ibadah, kita rajin berdoa, ya, kita rajin melayani Tuhan, tapi yang mengetahui isi hati kita itu hanya Tuhan. Jadi saya juga mengalami hal itu di mana ketika saya mengiring Tuhan selama ini, dari kecil melayani pekerjaan Tuhan, saya baru menyadari ketika saya mengalami ujian, ya. Jadi pada waktu kepercayaan dan kesetiaan murid-murid Tuhan pada waktu diuji, Petruslah orang pertama yang menyangkal Tuhan Yesus, ya. Dan saya juga rasa sepertinya saya juga mengalami hal itu ya, ketika saya sudah melayani Tuhan dari usia masih kecil, masih remaja, ya, mengikut ibadah, rajin ikut gereja, ikut komsel, dan lain-lain, aktif melayani di gereja sebagai pemenari tamborin, sebagai WL, sebagai singers, bahkan menyanyi di setiap bersaksi, menyanyi di setiap ibadah, ya. Tapi ternyata waktu ketika saya dewasa, bahkan sudah selesai sekolah Alkitab, ya, ketika saya mengalami ujian di situ, iman saya juga sedikit tergoncang ya. Membuat saya akhirnya berubah total, yang dulunya mungkin lebih sabar, akhirnya membuat kedagingan saya itu keluar semuanya. Marah-marah ya. Seperti memberontak ya, dari dalam diri saya itu memberontak, padahal sudah menjadi pengikut Tuhan selama itu dari kecil, Kristen dari kecil. Tapi ternyata masih ada juga daging yang ada di dalam, yang tersembunyi dalam diri saya. Sehingga ketika mengalami goncangan ini, ya, ujian ini, baru saya sadar. Saya sampai bilang kepada saudara saya yang saat ini sudah nikah di luar, dulu adik saya itu dia paling rajin yang menghandle semua pekerjaan pelayanan di gereja kami. Kalau saya, karena mungkin saya selesainya dengan guru agama Kristen, saya pikir ya tempat pelayanan saya hanya sebagai guru, gitu. Tapi ketika dia pergi, ya, dia keluar dan tidak ada lagi orang yang bisa handle pelayanan di gereja, membantu bapak saya, akhirnya saya yang harus ambil alih. Ketika saya ambil alih semua itu, baru saya sadar. Saya rasa, aduh, ternyata sudah banyak waktu yang saya buang sia-sia, hanya untuk kesenangan pribadi saya, hanya untuk menyenangkan diri saya, dengan waktu saya terbuang sia-sia banyak, karena tidak melayani pekerjaan Tuhan, dengan secara utuh ya, secara penuh. Dan akhirnya sekarang saya sadar bahwa saya harus kembali kepada Tuhan, kembali menyerahkan semuanya, mengorbankan semuanya untuk Tuhan. Kalau dulu saya tidak ada usaha apa-apa ya, saya hanya pergi ke sekolah, mengajar, selesai. Tapi tidak ada usaha atau pengorbanan apapun yang saya berikan kepada Tuhan. Kalau capek ya saya mau tidur ya tidur gitu. Saya tidak mau ikut ibadah ya tidak ikut ibadah. Tapi sekarang saya sadar bahwa mengikut Tuhan itu tidak gampang. Bahkan dalam keadaan capek, saya harus, seperti tadi saya pulang jam 3, saya sedikit capek, lelah, tapi saya harus menyiapkan dengan baik apa yang akan saya sampaikan kepada teman-teman hari ini. Ya. Saya tidak mau ada kata-kata kosong yang keluar, yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, yang bukan daripada Tuhan. Dan semua ketika saya berjanji untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, di mana ketika saya mendapatkan kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya selalu bilang, Tuhan, saya tidak mau menyampaikan yang bukan daripada Tuhan. Saya mau menyampaikan apa yang Tuhan mau taruh ya dalam hati saya, untuk yang Tuhan mau sampaikan kepada umat Tuhan. Saya selalu bilang gitu. Jadi saya selalu mempersiapkan diri untuk menyiapkan apa yang akan saya bagikan kepada semua. Dan saat ini kita semua tergabung dalam home dari semua denominasi gereja ya. Kita semua tergabung dalam home ini. Ya, di mana kita semua tahu bahwa kita semua ada di bawah naungan yang namanya GSKI, Gereja Suara Kebenaran Injil.
yang dimana pasti berbeda dengan denominasi kita ya. Kalau saya dari GBI, Gereja Bethel Indonesia, ya saya tidak tahu teman-teman yang lain mungkin dari denominasi lain, tapi saya yakin bahwa kita semua di sini karena apa? Karena pasti kita mendengar ajaran daripada Bapak Eras ya, di mana ajaran Bapak Eras yang selalu kita dengar itu, kita mendengarkan mungkin banyak sekali ajaran Bapak Eras yang akhirnya mengubah hidup kita, ya, akhirnya membawa kita sampai sekarang ini tergabung di dalam HOM. Nah, tapi apakah pertanyaan untuk kita, apakah kita sudah melakukan ya, ketika kita mendengar itu, kita sudah melakukan semua yang Bapak Eras ajarkan atau belum? Mengosongkan diri, harus klik dengan Tuhan ya, harus punya hati hamba, harus belajar untuk berusaha sempurna, menjadi sempurna, karena Bapak kita sempurna, kita harus belajar untuk menjadi sempurna dalam setiap perkataan kita, pikiran kita, hati kita ya. Nah, sekarang kita diberikan kesempatan ya, teman-teman. Saya bilang tadi di awal bahwa ini tahun baru. Kita diberikan kesempatan untuk menulis lembaran hidup kita yang baru ya. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk merendahkan diri, mengosongkan diri kita di hadapan Tuhan, agar kita mau belajar dari detik ke detik untuk memiliki hidup yang berkenan ya, hidup yang baru. Pikiran yang baru yang sama seperti pikiran Kristus, perkataan, perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Walaupun mungkin dalam perjalanan kita nanti, kita pasti masih melakukan yang namanya kesalahan. Tapi karena, ya memang karena kita masih hidup di dalam daging ya, kita masih hidup di lingkungan orang-orang yang sama ya, orang-orang yang mungkin belum mau berubah, yang tidak mau berubah, atau juga yang sedang belajar untuk berubah. Jadi kita semua harus melewati yang namanya proses, tetapi biarlah kita terus belajar setiap saat ya, untuk memperbaharui hati kita, memperbaharui pikiran kita. Kita belajar untuk menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan seperti lagu-lagu yang kita nyanyikan. Evaluasi apa yang kita pikirkan, evaluasi apa yang ada dalam hati kita, apa yang sudah kita lakukan hari ini, apa yang sudah kita katakan hari ini, apakah menyakiti hati Tuhan? Apakah menyakiti hati sesama? Ya, apakah sedang membangun orang lain atau kita malah membuat orang lain menjadi patah semangat ya, membuat mereka menjadi tidak kuat ya, lemah, tidak semangat ya, karena perkataan kita, karena sikap kita. Jadi mari kita evaluasi setiap waktu dalam diri kita. Sudahkah kita menjalani hidup yang baru? Ya. Saat kita membaca kebenaran setiap pagi yang dikirim di dalam home ya, apakah sudah mengubah pikiran kita, apakah sudah mengubah hati kita ya. Jadi mari kita cek evaluasi teman-teman dalam diri kita semua yang bisa tahu ya, kita semua yang tahu dengan Tuhan, tidak ada orang lain, hanya diri kita dengan Tuhan. Nah sekarang firman Tuhan tadi, lihat ya, di mana ayat yang pertama, ayat 18 dikatakan, jangan ingat-ingat hal yang dahulu, janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jadi kalau kita mau menjalani sesuatu yang baru, kita harus jangan ingat lagi apa yang sudah di belakang kita, yang dulu mungkin kita berasal dari kehidupan yang buruk ya. Kita mungkin kemarin baru saja melakukan kesalahan, baru saja jatuh, baru saja terperosok ya. Kita tidak hidup kudus atau dan lain-lain ya. Tapi mari kita belajar untuk apa? Lupakan itu. Ini kita sedang memulai hidup yang baru. Kita sedang menulis cerita hidup kita yang baru. Ya. Di mana Tuhan mau kita tahu bahwa Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru dalam diri kita. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang baru. Ya, pribadi yang terlepas dari ikatan dunia, pribadi yang terlepas dari konsep-konsep dunia yang lama, ya, terlepas dari bangunan hidup yang lama. Ya, tentu kalau untuk membangun hidup yang baru kita harus merentukan semua yang lama, ya. Ratakan semua yang lama supaya Tuhan itu bisa membangun yang baru dalam diri kita. Ya, hidup baru untuk menjadi pengikut Tuhan, bukan sebagai penggemar Tuhan. Jadi jangan ingat hal-hal yang dahulu, jangan perhatikan hal-hal yang di zaman purbakala. Jika dulu bangsa Mesir ya, mereka harus melewati padang gurun,
Maka mungkin sekarang proses kita berbeda. Proses kita adalah melepaskan kenyamanan kita, ya kan? Jika dulu Tuhan membuat jalan di padang gurun bagi bangsa Mesir, ya mungkin saat ini kita diizinkan tetap berjalan di padang gurun. Nah, kita harus menyadari, supaya apa? Supaya kita tuh menyadari bahwa perjalanan kita ini masih membutuhkan Tuhan, ya. Kita masih harus membawa Tuhan dalam hidup kita setiap saat atau setiap waktu. Jadi proses kita dulu beda dengan bangsa Mesir, ya. Bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Jadi kalau dulu Tuhan membuat sungai-sungai bagi mereka di padang belantara, ya saat ini proses kita mungkin harus jalan lewat jalan Via Dolorosa supaya kita semakin dimurnikan, ya, semakin dibersihkan, semakin disucikan. Ini semua proses Tuhan untuk menjadi pribadi yang baru. Kita menjadi pribadi yang baru. Ya teman-teman, jadi renungan pagi ini itu sangat klop ya dengan apa yang harus kita bicarakan malam hari ini. Renungan pagi di mana dikatakan bahwa apa? Justru ketika seorang bergulat dalam pergumulan hidup dunia, ia dapat membuktikan cinta dan kesetiaannya kepada Tuhan dan juga kesalehan sejatinya. Ya, jadi justru dalam pergumulan kita saat ini. Jadi seperti tadi, bukan jalan yang Tuhan berikan di padang belantara, tapi mungkin kita harus melewati kita masih ada di padang gurun itu, supaya kita bisa membuktikan cinta kita, kesetiaan kita, bisa membuktikan usaha kita, pengorbanan kita kepada Tuhan. Ya, jadi seorang baru dikatakan apa? Seorang perenang kalau dia bisa melewati yang namanya gelombang laut, berenang melewati di tengah gelombang laut. Tapi kalau hanya berenang di kolam saja, dia belum disebut perenang, ya. Jadi kita memiliki peluang untuk menikmati dunia, tetapi Tuhan Yesus memberikan kita petunjuk di dalam Matius pasal yang keempat, di mana ketika Tuhan Yesus dicobai, ya, Tuhan Yesus dibawa oleh iblis ke gunung yang tinggi. Lalu iblis bilang apa? Iblis memperlihatkan semua kerajaan dunia dan juga kemegahannya. Semua itu dikatakan bahwa semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh teladan bagi kita. Ketika kita mengalami ujian, kita ditawarkan kenikmatan, kenyamanan dunia, ya. Mungkin kita bisa menikmati itu semua, tapi apakah itu sudah sesuai dengan yang Tuhan mau, ya? Atau mungkinkah kita sedang ingin diproses oleh Tuhan lewat godaan-godaan itu, ya? Jadi kalau tawaran dunia datang seperti itu, godaan dunia datang untuk menjatuhkan kita, kita harus berkata seperti Tuhan Yesus, enyahlah engkau, ya, enyahlah engkau, ya. Enyahlah engkau ditolak dengan doa, ditolak dengan firman Tuhan, ditolak dengan hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya teman-teman. Oke, baik, sedikit cerita, waktunya masih cukup. Jadi sedikit cerita dari saya, waktu saya akan mengurus visa pergi ke Scotland kemarin, di atas pesawat itu tiba-tiba saya melihat, saya hanya pengen saja melihat ke bawah. Biasanya saya naik pesawat ya cuma lihat-lihat begitu, tapi kali ini saya pengen sekali lihat ke bawah. Nah, waktu lihat ke bawah saya lihat ada mobil yang sudah mulai mengecil, ya, mulai rumah-rumah, bangunan-bangunan yang besar yang waktu kita di darat itu kelihatan besar, tapi kalau sudah di atas pesawat ternyata kecil sekali, ya. Dan waktu saya melihat itu saya bilang dalam hati saya, aduh, kalau itu gedung yang sudah besar begitu tidak terlihat seperti titik, bagaimana kita manusia yang ada di bawah situ? Itulah makanya kita dikatakan seperti debu, ya. Kita manusia itu seperti debu. Jadi jangan ada yang perlu disombongkan dari diri kita. Kalau kita sedang menikmati yang kita punya saat ini, jangan pernah menyombongkan diri, karena kesombongan itulah yang akan menjatuhkan kita, teman-teman, ya. Lalu satu lagi, di mana ketika saya di Scotland, ya teman-teman, ini pertama kali saya ke Scotland di UK. Jadi di sana itu saya melihat bahwa, aduh, ternyata kehidupan di sana itu sangat enak, teman-teman, ya. Di mana makanannya
enak ya. Terus jalannya juga bersih, tempat semuanya bersih, indah-indah kelihatannya ya. Bahkan makanannya itu sepertinya semuanya kayak high premium semuanya ya. Jadi yang high quality semuanya, barang-barangnya bagus semua. Terus karena melihat semua yang baik, yang enak di sana, saya tuh kayak di dalam hati, aduh Tuhan, mau deh hidup di sini, mau deh di sini. Soalnya kalau di Indonesia kita lihat semuanya serba tidak teratur, iya kan? Jalan raya tidak teratur. Tapi kalau di sana tuh teratur sekali, semua orang tuh tahu aturannya ketika berkendaraan. Tidak ada yang saling merugikan satu dengan yang lain. Jadi kalau kalau tertabrak ya memang karena, tapi hampir tidak ada katanya begitu. Dan semua orang di sana tuh sepertinya hidupnya teratur sekali, dijamin dijamin oleh negara ya. Pekerjaannya itu sangat layak. Jadi yang muda dapat gajinya 20% ke bawah, yang nanti remaja mungkin dapat 40% ke bawah. Nanti kalau sudah usianya naik lagi ke pemuda, dewasa, dia mulai naik lagi 50% sampai 70%. Nanti kalau usia yang lebih tua, lansia, bekerja itu gajinya lebih tinggi lagi, 80% sampai 100% begitu. Nah, bayangkan kalau kita di sini sebaliknya, mau gelar kita tinggi apapun, tapi kalau dapat pekerjaan yang memang ya tidak sesuai lah gitu ya. Jadi saya tuh merasa kayak, aduh betapa enaknya hidup di sini. Jadi sedikit terbersit, aduh pengen deh ini pulang dalam hati, aku mau mantapin IELTS-nya aku biar cari kerja di sini, hidup di sini selama-lamanya, nikmati semuanya ini. Tapi waktu saya ke gereja di sana ya teman-teman, waktu saya ikut ibadah di sana, pendeta ini bicara soal Maria, Elizabeth, dan Hana, Nabi Hana. Nabi Hana itu ada di dalam kitab Lukas, teman-teman. Kalau teman-teman baca ketika Tuhan Yesus akan diserahkan di bait Allah, di sana ada Simeon dan Hana, ya. Lalu ini adalah wanita-wanita yang hebat. Karena apa? Karena mereka mempersembahkan seluruh hidup mereka untuk Tuhan. Bahkan bukan persembahkan hidup mereka, anak mereka juga diserahkan bagi Tuhan. Jadi saya tuh sangat terkagum ketika dibawa tentang Hana ya. Hana itu ketika menikah 7 tahun hidup dengan suaminya meninggal, lalu setiap hari itu hidupnya hanya ada di bait Allah ya. Siang dan malam dia beribadah, berdoa dan berpuasa, teman-teman. Jadi saya pikir ini yang disebut pengikut Tuhan ya, teman-teman. Ketika mereka berusaha untuk mengorbankan semuanya bagi Tuhan, ya, ini yang disebut sebagai pengikut Tuhan. Tapi kalau tidak ada usaha dari kita, tidak ada pengorbanan dari diri kita, maka itu bukan yang namanya menjadi pengikut Tuhan, teman-teman. Jadi inilah yang saya dapatkan dari perenungan saya hari ini tentang menjadi untuk hidup baru. Kita harus belajar sungguh-sungguh menjadi pengikut Tuhan. Harus ada yang berubah dari diri kita, ya. Jangan sampai dari tahun ke tahun hidup kita sama aja, tidak ada progres perubahannya ya. Harus ada yang berubah dari diri kita. Terus harus ada yang kita usahakan untuk mengubah hidup kita menjadi baru. Harus ada yang diusahakan. Ya, kalau kata-kata kita mungkin kemarin kurang baik, ya, kurang menyenangkan hati Tuhan, sekarang harus belajar ubah perkataan kita, ubah pikiran kita ya. Kalau kemarin masih kotor, sekarang bersihkan, lebih bersih pikirannya terhadap sesama mungkin temannya, kita udah pikiran kotor nih, temannya yang mungkin mendekati kita, baik-baik kepada kita udah mulai pikiran kotor duluan, ini pasti ada maunya. Tapi kalau pikiran kita bersih, tentu kita akan menghadapinya dengan yang baik aja, gitu, yang positif aja. Jadi untuk menjadi pengikut Kristus, maka saya yakin 3 hal ini akan membantu teman-teman untuk mengevaluasi diri kita ya, agar kita mampu menulis lembaran baru hidup kita ya, di mana kita belajar untuk menulis sesuatu yang baik, seperti kisah Maria, Elizabeth, dan Hana ini, di mana mereka menuliskan sejarah kehidupan yang luar biasa ya. Saya yakin kita semua juga orang yang rindu bahwa story hidupnya, cerita hidupnya itu ketika kita berakhir waktu kita ya, ketika selesai waktu kita punya cerita hidup yang baik ya, yang itu menjadi warisan bagi anak cucu kita, warisan bagi keluarga kita ya.
supaya mereka belajar. Mungkin dalam hidup mereka, mereka tidak mengenal Tuhan, tetapi ketika mereka melihat hidup kita, mereka menjadi orang-orang yang mau juga menjadi pengikutnya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi itu saja yang ingin saya bagikan kepada teman-teman. Biarlah ini memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Kak Monica atau Kak Christine. Kak Christine. Kak Monica kali ya. Oh, ya. Oke, Kak. Baik, terima kasih Kak Dian untuk sharingnya pada malam hari ini. Sangat memberkati ya bahwa penggemar atau pengikut itu mungkin menjadi perenungan atau evaluasi bagi kita masing-masing. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau juga mau sharing sehubungan dengan tema atau judul yang malam ini di-sharingkan. Silahkan. Mungkin sambil menunggu teman-teman bertanya, tadi menarik dari yang Kak Dian kemukakan, yang Kak Dian sharing bahwa untuk bedanya adalah kalau aku searching lagi ya Kak, penggemar itu dia cuman mengagumi dan cuman mengambil keuntungan tanpa ada komitmen gitu, tanpa berkorban, tanpa mengorbankan sesuatu gitu. Nah, sedangkan kalau pengikut yang tadi Kak Dian udah jelaskan panjang lebar bahwa yang pertama, kalau pengikut Tuhan itu harus perlu pengorbanan dan juga harus ada yang dirubah atau harus ada perubahan. Nah, mungkin aku juga mau bertanya kepada Kak Dian, seperti tadi Kak Dian bilang bahwa untuk menjadi pengikut Tuhan itu perlu pengorbanan. Dari Kak Dian, tantangan terbesar apa yang Kakak hadapi dalam hidup sebagai pengikut Tuhan? Atau dalam mengikut Tuhan, tantangan terbesar yang Kakak hadapi itu apa? Terima kasih Kak. Ya, makasih Kamon. Ini tema yang sulit ya, hidup baru. Karena kita harus menyampaikan apa yang memang sudah kita alami ya teman-teman. Jadi ini memang pertanyaannya Kamon ini agak sulit, tapi ya saya menjelaskan aja apa yang saya alami. Di mana kalau tantangan-tantangan yang saya hadapi ya, kemarin itu saya sempat dengan ini jemaat sendiri. Saya sebagai pengatur pelayan, itu mereka tuh ya menggosipkan tentang kepribadian aku ya, maksudnya masalah hidup aku di belakang aku. Jadi itu juga pernah menjadi sesuatu yang berat untuk aku karena rasanya semuanya sudah dikorbankan untuk melayani jemaat ini gitu. Saya sudah mengorbankan waktu ya, dimana seharusnya itu seperti dulu saya bilang saya lebih kalau capek ya tidur gitu ya. Walaupun itu jam ibadah lebih baik saya tidur gitu. Tapi saya sudah merasa kalau saya sudah mengorbankan semuanya. Saya setiap ya karena sebagai pelayan Tuhan saya wajib untuk ada di setiap ibadah. Jadi saya sudah melayani, bahkan saya juga melakukan hal-hal yang menurut saya sudah baik ya untuk melayani jemaat ini. Tapi ternyata masih ada juga beberapa orang yang suka membicarakan masalahku di belakang gitu. Jadi itu juga hal yang berat sampai waktu itu saya sempat mengundurkan diri ya. Teman-teman saya sempat off 1 bulan hampir tidak mengikuti ibadah. Jadi ada hamba Tuhan yang WA saya, kakak di mana? Kok tidak pernah ini? Jadi saya tuh sempat curhat ke hamba Tuhan itu bahwa, aduh saya tuh sedih sekali, saya sakit hati karena kok bisa ya mereka bisa ya. Selama ini kita sama-sama tapi kok bisa ya mereka ngomong saya di belakang gitu. Tapi
Ya, jadi akhirnya hamba Tuhan ini hanya mengingatkan bahwa ya mungkin itulah itulah salibnya kita katanya gitu. Jadi awalnya saya kurang terima, cukuplah salib aku ya dalam rumah tangga aku, jangan salib dari jemaat. Tapi ternyata itulah prosesnya Tuhan ya. Jadi salah satu tantangan yang berat waktu itu untuk aku adalah itu. Terus sekarang tantangan yang terberat adalah yang nanti ini, di mana kemarin papa saya waktu sebelum saya liburan ke Scotland itu di bulan awal Desember itu kata papa bilang gini, kakak nanti siap ya tahun depan dilantik jadi hamba Tuhan supaya ganti papa jadi gembala sidang. Jadi saya disuruh lantik untuk menjadi hamba Tuhan, ya di mana sekarang kan saya posisinya belum memiliki gelar pendeta. Dan saya mau dilantik untuk nanti persiapan menggantikan papa sebagai pendeta di gereja kami. Menurut saya ini tantangan yang berat yang nanti saya hadapi teman-teman. Tapi ya tantangan ini saya belajar untuk kalau bisa saya lewati, saya akan lewati. Ya, itu ya come on, tantangan yang berat yang nanti akan saya hadapi sepertinya. Karena apa? Kalau jadi pendeta, ini saya sudah curhat ya. Karena kalau jadi pendeta otomatis saya harus berbicara soal kesetiaan ya. Saya harus berbicara soal komitmen. Nah, teman-teman, ini bertolak belakang dengan keinginan saya. Saya tuh ingin menikah, saya ingin punya pasangan di mana nanti akan menopang saya di hari tua saya ya. Ini benar-benar bertolak belakang dengan keinginan saya, dengan maunya Tuhan. Jadi saya bilang, aduh Tuhan, inikah yang Tuhan mau? Apakah ini semuanya yang Tuhan mau? Jadi ini salah satu tantangan yang sedang saya hadapi, teman-teman. Kak Michael. Ya, jadi inilah sebuah tantangan yang paling berat menurut saya, teman-teman. Kita mengorbankan semuanya untuk Tuhan, termasuk keinginan kita, termasuk impian kita, ya. Itu hal yang paling berat menurut saya. Ya, terima kasih Kamon. Ya, ya Kak Dian. Kadang memang sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu nggak sesuai dengan keinginan kita. Iya, betul. Seringkali seperti itu ya, aku juga merasakan ya, dan ternyata bukan aku yang merasakan ya, Kak Dian juga sering, dan saya rasa teman-teman lain juga banyak apa ya, sesuatu terjadi itu benar-benar di luar kontrol kita dan yang mungkin itu di luar keinginan kita. Jadi kayak Nabi Hana katanya, Kak Dian. Jadi nanti bisa sering-sering sharing ya Kak Mike, Kak Diannya di HN5. Kalau udah dilantik. Iya. Oke, mungkin dari teman-teman juga ada yang mau sharing berkaitan dengan eh, judul atau tema kita di pertemuan ini, yaitu penggemar atau pengikut, ataupun juga mungkin ada yang mau bertanya atau sharing mengenai yang tadi sharing-sharingnya Kak Dian. Silahkan. Siapa dulu? Kak Weekend mungkin? Kak Weekend, shalom Kak. Shalom Kamon. Sementara aku nyimak dulu Kak. Oke, terima kasih Kak Ya Weekend. Kak. Mungkin Kak Ramuel? Shalom Kak Moni, Shalom Kak. teman-teman semua. Kalau untuk bed saya ini malam ini menyimak dulu karena lagi batuk. Oke Kak, get well soon Kak Ramuel.
Lagi musim-musimnya memang ya. Iya. Ada lagi mungkin Brian. Ya, kalau bisa ditambahkan, jangan ditanya lagi. Ditanya dan ditambahkan. Brian, Halo, kedengaran? Mon? kayak kurang jelas suaranya Brian. Kalau begini, Coba diulang. tes. Ya, ya, oke. Oh iya, soalnya pakai headset tadi. Eh, saya off cam teman-teman ya, karena saya lusa sudah mau pindah ya, sudah mau balik ke Sulawesi. Wah, Jadi mantap. barang-barang, ya barang-barang dunia sudah di dunia, barang-barang di rumah sudah dikemas-kemas ya. Jadi kondisinya lagi kurang kondusif ya, teman-teman tahu lah kalau rumah mau pindah kan. Ya, jadi saya off cam ya, teman-teman. Eh, Tadi bagus ya analogi dari bukan analogi sih, apa, perumpamaan ya yang kalian kasih ya tentang eh apa tadi, pemuja ya, pemuja. Kalau misalnya kita memuja seseorang gitu ya. eh Dulu aku juga pernah di satu masa berpikir tentang hal ini Kak, lama ya. Jadi aku melihat realitas orang-orang yang mengagumi orang-orang itu, orang-orang tertentu gitu ya, entah dia tokoh ya. Nah, termasuk salah satu adik sepupu ya, adik sepupu waktu itu, waktu di Tomohon ya, waktu saya kerja di Tomohon kan sering ke rumah ya, tante sama om kan. Nah, dia masih SMA waktu itu, saya kerja dan dia mengagumi ini ya, mengagumi apa nih, apa, boy band Korea itu apa, BTS ya, BTS. BTS. Iya, jadi wah, itu wah segala macam lah kalau saya masuk lihat di kamarnya ya. Wah, itu apa, foto-foto ya kan, member-membernya kan, ada foto-foto di situ. Baru foto-fotonya yang dibeli itu. Bukan foto yang kita print sendiri, kita cetak sendiri, tapi yang memang dibeli entah bagaimana gitu ya, dapatnya gitu. Terus nanti mereka beli berapa ya? 2 juta berapa gitu. Ah, datang sepaket semua, ada pernak-perniknya gitu ya, alat konser. Wah, macam-macam. Saya bilang, ini kamu habis berapa? Yang saya nabung beli ini. Berapa? Kalau nggak salah ya 2.700.000 kalau nggak salah, ingat ya. Pokoknya jutaan lah waktu itu ya. Wah, dia mengedulakan sampai seperti itu gitu. Jadi dia rela nabung gitu kan. Dan ada juga artis di dalam negeri ya. Dia waktu itu saya masih ingat ya. Anaknya si siapa ya? Yang ini ya, Devano itu ya. Danendra siapa ya? Kalau nggak salah itu namanya. Anaknya artis siapa gitu ya. Penyanyi gitu, penyanyi Devano, Devano. Yang nyanyi, diam-diam aku jatuh cinta. Nah, gitu-gitu. Siapa tuh? Ah, pokoknya tapi dia suka sampai waktu dia kuliah ya di Jakarta ya. Saya lihat status story-storynya. Dia itu sampai bisa ketemuan loh sama si anaknya artis ini, gitu, yang penyanyi ini. Gitu. Dia foto-foto gitu karena memang dia ini tuh, dia dari pengagum gitu, pemuja sejak sejak lama gitu. Bisa sampai begitu, bisa. Nah, ada lagi satu kasus ya, Kadian. Ini mungkin saya masuk ke konteks rohani ya. Saya kan sudah melanglang buana di banyak denominasi juga, Kadian, ya. Karena saya juga kerjanya pindah-pindah kota, hampir sudah 10 kota ya. Saya pindah-pindah kerja. Dan pindah-pindah gereja juga, gitu ya. Saya dari Protestan ya. Mama saya itu pendeta Protestan. Tapi saya itu melanglang buana ya. Jadi saya di GBI. Ya. Jadi saya kalau cuma ibadah sambil menangis-nangis itu udah biasa lah ya. Ibadah sambil nangis-nangis. Cuma saya memang enggak kejipratan bahasa roh. Nggak tahu saya bahasa roh. Tapi kalau cuma menangis-menangis, sujud di altar gitu ya. Terus didoakan pendeta, didorong-dorong biar jatuh, enggak jatuh juga. Udah pernah aku gitu-gitu. Ya. Di Kendari itu aku ikut ini ya. Mawar Sharon ya. Teman-teman Mawar Sharon tahu ya, pendeta gereja Pastor ini ya. Pastor Philip gitu ya. Aku lama di situ. Selama di situ ya 6 bulan kurang lebih aku di Kendari di situ ya. Jadi aku istilahnya banyak melihat ya bagaimana cara dan ritual mereka beribadah. Itu, nah, ada satu yang menurut aku menarik kalian.
itu tentang bagaimana kakak-kakak rohani di situ, ya, para petinggi-petinggi di gereja itu ya. Mereka itu seakan-akan ciplakan dari Pastor Philip dari segi cara berkhotbah. Nah, aku contohin ya, gini. Mungkin teman-teman juga sering lihat begitu ya. Kalau orang itu mengagumi sesuatu ya, gitu ya, seseorang ya, orang mengagumi seseorang, itu cara dia, kayak Kak Dian bilang tadi itu benar, itu mengingatkan saya tadi. Cara dia berbicara, cara dia bergestur, bahkan cara dia berpakaian itu ada ini, ada apa ya istilahnya? Kayak ada dia pengen ngikut gitu. Istilahnya seperti itu ya, dia pengen ngikut seperti itu. Kayak misalnya gini, aku contohin ya, aku nggak lupa ini kata-kata dia. Waktu dia berkhotbah gini dia bilang, apakah ini aku lupa kata-kata, tapi aku kasih poin penekanan aja ya. Apakah oh, Tuhan akan membiarkan kita berbuat dosa? Harusnya kan kita dia lanjutkan dengan kata tidak toh. Nah, tapi karena dia mau ikut Pastor Philip, dia bilang ini, no 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 no. Wah, gitu-gitunya ada kan. Wah, ini gitu ya. No 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 no, kan Pastor Philip kan sering gitu kan kalau khotbah dia. Saya kan ikut lalu kan Pastor Philip punya khotbah juga kan. No 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 no, kan Pastor Philip kan campur-campur kan. Dia suka campur-campur mix bahasa gitu dengan ada bahasa-bahasa Inggrisnya gitu kan. Jadi dia pengen juga gitu. Gitu. Ini si dia ini. Jadi aduh cara dia berkhotbah itu seperti itu. Nah, kalau nyambung dengan ini pasti dia mengidolakan tuh Pastor Philip kan, siapa yang tidak mengidolakan Pastor Philip gitu kan, dia bisa buat mujizat dan berbahasa roh lah dan sebagainya gitu kan, pasti mengidolakan lah waktu itu ya. Dan satu tadi yang mengingatkan saya bahwa apakah dia bisa mengikuti cara hidup Pastor Philip? Ini bocoran ya dari teman-teman ya yang waktu di gereja Mawar Sharon, katanya ya teman-teman, Pastor Philip itu kalau mau pimpin suatu acara besar ya, dia itu bisa puasa sampai 7 hari dalam kamar teman-teman. Jadi dia itu bisa masuk di dalam kamar puasa ya, cuma minum air ya selama 7 hari itu untuk menantikan Tuhan mau bicara apa di acaranya nanti. Itu 7 hari dalam kamar dia, jadi dia berdoa, baca Alkitab, berdoa, cuma minum air, katanya gitu. Ya dari waktu itu DG ya, DG namanya, DG. Home juga ya, di sana juga home juga ya. Home ya, jadi home leader ya, gitu. Home leader yang ngomong gitu. Seperti itu. Nah, kan Pastor Philip ini marilah kita simpulkan bahwa kehidupannya benar gitu kan. Apakah dia dengan meniru ucapan Pastor Philip, gaya Pastor Philip berdoa, dia bisa 100% seperti Pastor Philip hidupnya? Iya kan? Belum tentu pasti kan? Belum tentu seperti itu. Seperti Pastor Philip itu. Gitu. Mampu enggak dia itu berpuasa 7 hari gitu, ya kan belum tentu kan seperti itu. Nah, yang akan menjawab nanti kan pada akhirnya kan waktu kan. Yang akan menjawab nanti pada akhirnya waktu. Apakah memang betul-betul si siapa ini benar-benar bukan hanya meniru cara khotbah Pastor Philip ada nono-nononya itu. Tapi apakah dia benar-benar bisa menghidupi cara hidup seperti Pastor Philip hidup. Bagaimana Pastor Philip itu mengasihi Tuhan dan lain sebagainya. Nah, kita kan di sini mengagumi Pak Eras, gitu kan? Mengagumi Pak Eras. Nah, sama juga saya lihat di GSK juga ada ini begitu. Gitu kan, Pastor Brand. Pastor Brand itu agak lihat. Pastor Brand itu dia berkhotbah dulu ya, dia berkhotbah dulu dengan di depan mimbar. Setelah itu dia jalan-jalan persis Pak Eras. Caranya dia gestur tangannya kan, kalau misalnya musim khotbah dia silang tangannya begini depan, persis Pak Eras gitu. Karena apa? Dia mengidolakan Pak Eras gitu, sebagai ini ya, mengidolakan dalam artian sebagai panutan gitu kan, sebagai orang yang layak diteladani hidupnya seperti itu. Nah, kalau kita benar-benar mengasihi Kristus ya, pengen seperti Kristus kan udah kelihatan masalahnya kan. Ini Kristus nggak kelihatan. Di dalam Alkitab pun general sekali tentang Yesus itu. Kalau kita baca sekilas, semua yang Tuhan Yesus lakukan selain mujizatnya ya, itu orang Islam pun bisa lakukan.
Apa yang tidak bisa orang lain di luar Kristus lakukan yang Yesus lakukan? Selain mujizat ya teman-teman. Apa coba? Memberi. Orang juga di luar Kristen juga bisa memberi. Menolong orang buta, menolong tanpa pamrih, dan segala-gala macam. Orang di luar Kristen, bahkan saya bilang ya, mungkin teman-temannya, saya sudah lihat ada orang-orang seperti ini di luar Kristen yang bisa mengasihi sesamanya manusia itu seperti dirinya sendiri, bahkan lebih dari dirinya sendiri lagi. Udah banyak kesaksian tentang itu. Nah, sekarang bagaimana seperti Kristus itu? To be like Christ itu bagaimana? Begitu. Mau kasih beras sama orang miskin. Jangankan kita orang ateis juga kasih. Yayasan Buddha Suci teman-teman ya, waktu Korban Palu dia duluan yang mendirikan rumah. Ya, huntara ya, hunian sementara. Bahkan sekarang itu ada hunian tetap ya, huntap sorry teman-teman, huntap itu yayasan Buddha Suci. Ya, kalau kita mau berpikir kasih memberi ya, kalah kita. Nah, sekarang pertanyaannya kan, kita mengagumi Kristus. Apa yang kita kagumi dari hidup Kristus? Yang kalau kita lakukan membuat kita seperti Kristus. Yang seperti Kristus itu seperti apa sih sebenarnya? Ini terus terang teman-teman, ini jadi pergumulan aku terus gitu. Bagaimana sih sebenarnya seperti Kristus itu? Ya, secara teori kita tahu lah ya. Seperti Kristus itu dalam segala hal, baik pikiran dan perasaan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa. Itu yang membedakan kita dengan orang yang di luar Kristus begitu. Yang di luar Kristus ya kasih aja sesuai dengan moodnya. Kalau saya mengasihi, saya kasih gitu. Tapi apakah di saat kamu memberi itu sesuai dengan pikiran perasaan Allah? Allah juga mau kamu memberi. Mana tahu Allah tidak mau kamu memberi uang itu nanti untuk mamamu ya, jangan untuk gereja. Kamu sok pahlawan gitu. Iya kan, saya pernah gagal dalam hal ini teman-teman ya. Jadi waktu saya terima gaji pertama itu teman-teman ya. Sekarang baru saya tahu harusnya saya itu salah waktu itu. Jadi begini teman-teman, karena saya itu militan dengan gereja, saya itu orangnya sosial teman-teman ya. Gaji pertama saya itu teman-teman 100% untuk gereja. Kurang rohani apa? Gaji pertama saya, dan itu di tanah rantau teman-teman. Setelah itu saya nggak tahu mau makan apa, minjam lagi sama orang tua. Saking mau kurang militan apa, cuma gaji pertama di tanah rantau ya teman. Kalau kita kerja di kampung sendiri ya kita bisa cari makanan kan. Tapi saya kerja di rantau, gaji pertama saya 100% untuk gereja. Kurang rohani apa ya teman-teman? Nah, dan waktu itu saya kan cerita kan, itu gaji pertama di perusahaan saya sekarang. Ya, saya gaji pertama, saya masih ingat ya, UMR ya teman-teman waktu itu. Saya bilang sama mama saya gini, "Ma, udah gajian nih." Malamnya teman-teman mau ajak pergi belanja-belanja kan, mau habiskan gaji pertama ini kan, mau pergi ke toko di Makassar ya, waktu itu di Makassar, waktu saya trainingnya di Makassar waktu itu. Tapi saya nelpon mama saya, "Ma, gaji pertama saya untuk gereja." Wih, ya kan? Mama bilang, kamu kasih di gereja mana? Gitu. Saya bilang, gini aja kan, saya ini kan waktu di kampus kan terlibat di organisasi di gereja GBI kan teman. Saya pelayan di sana, lama di sana, pendetanya saya kenal dekat gitu. Dia bilang, gini aja mah, kalau nggak salah waktu itu saya bilang saya mau kasih untuk gereja GBI. Ya mungkin mama saya ada sedikit kecewa ya, tapi mungkin dia kan mengerti ya teman-teman bahwa saya itu belum dewasa waktu itu ya. Dia bilang, gini aja, kalau misalnya memang kamu yakin dan kamu sudah pikirin bahwa uang itu untuk gereja, kamu bagi dua aja. Kayak gereja yang kamu bilang itu, yang di Palu, sama gereja kita di sini. Itu ya, dipersembahkan aja untuk gereja di sini, untuk pembangunan. Kalau nggak salah waktu itu gaji saya itu teman-teman untuk pendeta-pendeta temannya mama saya yang ditempatkan di pelosok-pelosok waktu itu. Nah, jadi mama saya bilang, nanti itu uang kamu, nanti mama kumpulkan, mau bagi-bagi untuk beberapa teman mama yang pendeta yang di pelosok. Katanya waktu itu begitu, kalau nggak salah ingat ya teman-teman. Oke, setuju, deal gitu ya, saya bagi gitu, nggak seberapa gitu, habis teman-teman, all out itu, kurang sayang apa saya sama gereja kan. Nah, kasih gitu, tapi saya tahu di situ mama saya waktu itu kecewa ya teman-teman. Saya baru pikir-pikir sekarang dari cara dia ngomong ya, dia itu kecewa gitu. Ya, saya anak sendiri ya teman-teman dari mama saya, satu-satu gitu ya. Jadi mungkin dia mau
itu untuk mama gitu juga mungkin ada gitu ya. Nggak usah semua, mungkin apa yang kamu bisa beli untuk mama. Karena mama saya itu teman-teman senang dengan pemberian-pemberian saya, dan mungkin kecil-kecil aja gitu. Apa gitu yang bisa saya kasih. Makanya sekarang kalau saya pulang itu teman-teman nggak mau gagal lagi saya. Pasti ada sesuatu yang saya harus belikan untuk orang tua saya gitu. Nah, jadi eh, itu tadi, apakah waktu itu saya memberi sesuai pikiran perasaan Tuhan untuk gereja? Kalau pikir kan, wah rohani kamu berian, ya, kamu sayang sayang Tuhan karena kamu kasih untuk gereja. Tetapi belum tentu pikiran perasaan Allah waktu itu, waktu saya memberi itu kemana sebenarnya pikiran perasaan. Bisa jadi Allah kecewa lah, berian kamu ini tidak mengabdi kepada orang tuamu dulu. Gitu nanti gereja, misalnya ya seperti saat Anda tahu, tapi apakah benar atau tidak ya saya tidak tahu, apakah memang Tuhan bicara waktu itu ke saya bahwa saya harus memberi ke gereja gitu. Tapi maksud saya adalah ketika kita memberi itu, ya harus kan kita tahu kan perasaan, pikiran dan perasaan Allah sama ndak dengan kita gitu. Nah, sejauh ini yang saya memahami seperti Kristus itu begitu. Kedengarannya sederhana ya. Segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita perbuat selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itu kekudusan kan sebenarnya. Jadi kalau misalnya seperti Daud, Daud berbuat dosa. Nah, pada saat berbuat dosa Tuhan mau apa? Tuhan mau Daud bertobat, dan Daud lakukan, langsung bertobat, puasa. Dia berkenan di hati Allah, sempurna dia dalam hal itu. Kenapa? Karena dia habis berbuat dosa, bertobat, dan itu Allah mau. Apalagi apakah Daud setelah itu tidak jatuh lagi dalam dosa? Jatuh lagi, bertobat lagi. Dia kan pernah buat dosa di masa tuanya yang suruh hitung orang itu kan, teman-teman kan, suruh hitung bangsanya itu. Tuhan tidak suruh kan sebenarnya, padahal secara itu kan tidak salah kan, tapi Tuhan tidak mau itu Daud hitung-hitung orangnya. Tuhan marah sekali, didatangkan, disuruh pilih 3 malapetaka, kamu pilih 3 malapetaka Daud. Daud pilih yang mati-mati itu, yang kena wabah itu kalau nggak salah. Tapi setelah itu Daud bertobat, oh Tuhan saya salah. Tuhan berkenankan, Tuhan menyesal gitu. Sudah nggak jadi. Jadi menurut aku teman-teman ya, kenapa sampai Daud itu dikatakan seorang yang berkenan ya, cuma 2 yang dapat predikat gitu ya. Cuma Daud dan Tuhan Yesus ya. Yang dibilang Allah berkenan gitu di hatiku itu cuma 2 sejauh Alkitab tulis ya, Daud dan Tuhan Yesus. Itu. Kenapa sih orang yang banyak melakukan dosa ini berkenan di hadapan Allah? Ya karena menurut aku ya mungkin ya, dia itu hatinya dekat dengan Allah gitu. Jadi ketika dia salah dia tahu mau ngapain gitu ya. Ya jadi ya oke, mungkin tidak terlalu berurutan ya teman-teman, tidak terlalu terangkai apa yang saya jelaskan. Tapi pada intinya saya diberkati ya dengan apa yang kalian cerita tadi, dan itu membuka dan mengingatkan saya kembali tentang uh, apakah kita itu hanya sebagai pemuja atau pengikut. Kalau pengikut kan berarti harus sama kan kita mengikut nih. Kalau hanya pemuja nggak perlu mengikut, itu tadi yang kalian sampaikan, nggak perlu mengikut ya, cukup jadi pengetahuan saja. Tahu ya Yesus itu, kagum lah Yesus punya banyak mujizat kan, dia sekarang Tuhan dan Raja kita. Nah, udahlah gitu, udah Kristen juga kan udah pasti selamat. Tapi kalau misalnya mau seperti Kristus, seperti yang Dian bilang tadi, mau ikut ya harus ada yang dikorbankan. Apa yang kita korban dalam hidup kita? Udah mati-matian nggak seperti Kristus? Pada akhirnya kan kita akan disalib seperti Kristus. Kalau mau seperti Kristus nih, all out kan, disalib tuh Yesus akhirnya. Murid-murid semua mati syahid kan, seperti Kristus matinya, begitu menderita semua. Kita mungkin nggak disalib dalam arti harafiah gitu ya, tapi mungkin kita apa yang disalib dari kita, kekayaan mungkin dihabisi Tuhan, kekayaan kita, harga diri kita dihabisi Tuhan ya. Mungkin ada keluarga yang orang-orang yang kita kasih itu meninggalkan kita, mengkhianati atau dan sebagainya. Dalam hal itu mungkin kita disalib begitu, habis kita. Nah mungkin belum sampai di situ kita. Siap nggak kita ya gitu kan mungkin. Ya jadi terima kasih kalian sekali lagi untuk khotbahnya, luar biasa dan sangat memberkati kita semua ya. Saya percaya juga teman-teman diberkati. Oke Mon, thank you. Terima kasih Brian untuk tambahan ya, mungkin juga tambahan sharing pada malam hari ini.
Mungkin ada lagi Kak Kristina mungkin? Kak Kristina? Ya, mungkin Kak Kristina ini ya. Kak Kris aja. Oh ya. Kayaknya kelihatannya Kak Kris sudah mau banget ya untuk bertanya atau sharing. Silakan Kak Kris. Aku pas aja, nggak ada. Kok aku sih? Lanjut. Ya, mungkin ada lagi yang mau sharing atau Kayaknya kayak Michael tuh di chat ya. oh ada ya? Oh enggak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya atau sharing? Kak Michael mungkin? Atau masih sibuk mungkin Kak Michael? Oh, pas banget. Ada leader kita datang. Pas banget Kak. Kak Erik datang. Kak Erik. Shalom Kak Erik. Selamat tahun baru. Mana Kak Erik nih? Lupa ya, selamat Natal dan Tahun Baru teman-teman. Kak Erik, Nyebut dulu Kak. Kak Erik kelamaan, makanya lupa mute-nya kali ya. Salam. sorry. Mute. Salam Kak Kris, salam teman-teman semua. Selamat tahun baru. Selamat Natal Sorry tahun baru gabung, baru Shalom pulang Karen. dari Kak. Shalom. Gimana nih pembahasan hari ini? Iya Kak, hari ini pembahasan dari Kak Dian itu judul khotbahnya pengikut atau penggemar. Penggemar atau pengikut. Gitu. Mungkin Kak Erik ada sepatah dua kata mungkin untuk Waduh. Pengikut atau penggemar? Waduh, berat juga ya. Pengikut atau penggemar. Seringkali kita tuh nggak sadar jadi pengikut orang. Tapi yang paling mudah kita jadi pengikut yang salah daripada yang benar. Karena balik lagi, kodrat dosa kita itu yang menuntut kita tuh gampang banget meniru orang yang salah. Ya kan? Kayak contoh aja, kita kemarin saya sempat bahas sama istri pas lagi di jalan nih. Orang tuh nggak diajarin berbohong, udah bisa berbohong. Ya kan? Orang nggak usah jahat, nggak usah diajarin jahat, tapi bisa jahat. Kalau diajarin lagi tambah pengetahuan tentang jahat, makin jadi lagi jahatnya. Gitu. Makanya seringkali kebenaran yang kita terima akan mudah banget hilang dengan sekali atau dua kali kita mendengar suatu hal yang salah, yang buat kita tuh jadi jahat. Itu yang mudah banget. Hari ini kita bisa semangat. Sering aja mungkin lihat Instagram, TikTok, apa yang terjadi. Itu bisa mempengaruhi apa yang ada di dalam diri kita. Gampang banget. Makanya saya bersyukur sih teman-teman ya, tetap berada di dalam home. Saya minta maaf, saya kadang jarang di home, ya kan. Tapi saya thank you untuk teman-teman, berarti menandakan home ini tetap menjadi sebuah kebutuhan, bukannya sekedar kita menjadi ajang ngumpul-ngumpul. Saya yakin kok cuman ajang ngumpul-ngumpul,
pasti teman-teman akan letih, akan lelah. Cuman di Zoom doang, ya nggak? Cuman seperti ini doang kok. Yang ketemu cuman ketemu dia, ketemu Monica, Kak Kristina, Kak Kris, Brian, Michael, semuanya. Paling ujung-ujungnya gitu kalau misalnya orang yang merasa jadi pengikut, ya kan? Yang cuman sekedar rame baru datang. Tapi kalau misalnya teman-teman merasakan ini sebuah menjadi kebutuhan, pasti ada satu hal yang selalu baru tiap minggunya. Ada satu hal yang teman-teman dapat lebih daripada di luar sana. Setidaknya teman-teman dan Kak Erik tuh mendapatkan sebuah pemagaran lah. Suatu pagaran yang kita nggak sadari, kita akhirnya mengerti, oh ini yang nggak harus saya ambil, ini yang saya harus ambil. Karena insight dari teman-teman, dari omongan teman-teman, bahkan juga sharing, itu tanpa kita sadari itu membangun. Makanya tadi Kak Erik bilang kan, kita tuh mudah banget bisa menjadi salah, menjadi nggak benar. Gampang sekali. Tapi kalau misalnya teman-teman dan Kak Erik dan juga terutama teman-teman akan selalu senang ikut Home Nusantara 5. Bukan karena ketemu orangnya, tapi karena mau mendapatkan sesuatu. Saya yakin kalau teman-teman di sini cuma mencari ketemu seorang, saya yakin teman-teman akan malas juga, benar nggak? Akan malas, pasti akan menjadi jenuh. Manusia itu gampang banget bosannya. Manusia tuh dengan rutinitas yang sering dilakukan bisa ketemu titik jenuh yang aduh kok kayak gini terus ya. Apalagi kita Home Nusantara 5 dari awal berdiri sampai sekarang tuh Zoom. Bener nggak? Dari Home yang semua yang Zoom itu yang bertahan nggak banyak. Yang bertahan yang benar-benar orang yang sampai bisa belasan, 20 nggak banyak. Tapi kalau teman-teman hari ini bisa tetap berdiri dalam setiap kondisi apapun yang teman-teman hadapi, dalam setiap kesibukan, itu karena teman-teman mendapatkan apa yang dicari itu untuk diri kalian, untuk kebutuhan kerohanian kita. Jadi bersyukur teman-teman semua di sini menjadi seorang yang mengikuti kebenaran, seorang yang mau cari kebenaran. Karena di luar sana banyak kita mau cari kebenaran bisa banyak. Bahkan apa yang kita lihat di sosial media itu bisa mempengaruhi kita lebih tajam. Apa yang terjadi di TikTok hari ini, apa yang terjadi di Instagram hari ini, itu bisa mewarnai seluruh kehidupan kita. Tanpa kita sadari kita tahu, oh ya ini apa yang terjadi ya. Oh hari ini ya, oh ternyata gini ya. Kalau teman-teman hari ini bisa melihat, oh ternyata ini lagi rame nih child grooming. Bener nggak? Kalau teman-teman hari ini bisa tahu child grooming, oh ternyata baru tahu ya child groomingnya. Oh ternyata tuh orang itu membongkar ya dirinya sendiri kan banyak. Nah, maka itu ya gampang banget yang mempengaruhi kita semua teman-teman. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman tetap menjadi pengikut yang mencari kebenaran, yaitu bersama-sama bertumbuh di Home Nusantara 5, saya yakin itu bukan sekedar biasa-biasa aja. Ada hal yang akan terus diperbarui dalam kehidupan teman-teman dan Kak Erik. Ya. Jadi teruslah mencari suatu hal yang terus membangun kehidupan kita. Dan Kak Erik, saya thank you untuk teman-teman yang semua tetap setia di Home Nusantara 5 dalam pasang surutnya kita, ya nggak? Dalam kita udah mulai, aduh males nih di Home Nusantara 5, kadang-kadang lupa, aduh ada Home Nusantara 5 ya, ya kan? Saya Kak Erik jujur, kadang Kak Erik lupa ada kan 5, saking nggak tahu lihat, nggak inget hari lagi, coba langsung, waduh, hari Kamis ya, tadi rumah duka hampir kelupaan, tanya hari Kamis, oh ya ampun Kamis, langsung buka, total udah mau setengah jalan. Iya kan? Nah, tapi Kak Erik bersyukur teman-teman yang tetap stay untuk sama-sama ya. Dan ini bukan sekedar home biasa tapi jadi keluarga. Karena keluarga tetap akan mencari kebutuhan bersama-sama, membangun bersama. Ya. Thank you teman-teman semua. Salam HN5. Oke, Mon. Terima kasih Kak Erik. Semangat dan sehat selalu Kak dalam pekerjaan, pelayanannya. Mungkin sibuk banget, Tuhan senantiasa berikan kekuatan buat Kak Erik sekeluarga.
Oke, ya kita sudah berada di penghujung home kita. Mungkin Kak Dian bisa closing statement. Habis itu kita mungkin Kak Dian bisa pimpin dalam doa, baru foto bareng. Ya, teman-teman. Jadi closing statement-nya adalah kalau kita mau jadi pengikut Tuhan, otomatis kita harus belajar untuk mengorbankan sesuatu bagi Tuhan ya. Seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan ya, bahkan sampai kepada memberikan nyawanya itu bagi Tuhan. Jadi mulailah dari mengorbankan apa yang bisa kita korbankan untuk Tuhan ya. Yang harus kita korbankan untuk Tuhan. Itu aja Kak Monica. Mungkin Kak Erik ya yang tutup kita dalam doa ya. Oke. Silakan. Ya, teman-teman, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa kami Elohim Yahweh dan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menjadi pengikut-Mu yang setia, dan kami boleh mengorbankan apa yang lain dan mengutamakan Engkau yang lebih penting, Tuhan. Pakai hidup kami, pakai setiap teman-teman hamba dimanapun mereka ditempatkan, biar mereka membawa kebenaran di dalam dunia lingkungan mereka, Tuhan, dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga, dan biarlah kami mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dan biarlah malam hari ini kami mau beristirahat, biar Engkau selalu menyertai kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.